Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you in a good condition today. Well, today we will continue our lesson. Today I will give you a new topic with a formal letter. Well, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Oke, dan jangan lupa kalian tonton videonya sampai selesai ya, karena di akhir pembelajaran nanti seperti biasa ada penugasan buat kalian. Oke, kita akan mulai ya. Formal letter. Nah, apa sih formal letter? Nah, sebelum kita masuk ke formal letter, saya akan sampaikan dulu tentang types of invitation. Nah, tipe dari undangan. Ada dua tipe undangan ya. Types of invitation. Yang pertama itu formal dan yang kedua adalah informal. Nah, yang kita bahas kali ini adalah formal. Ya, apa sih bedanya formal dan informal? Nah, formal itu adalah surat yang resmi. Kalau informal itu tidak resmi. Biasanya, contohnya informal itu surat antar kamu menuliskan surat kepada temannya. Kalau formal itu surat undangan, misalnya surat pemberitahuan dan lain sebagainya. Nah, baik, kali ini kita akan bahas tentang formal letter. Nah, formal letter atau formal invitation, ya, di sini ada pengertiannya. A formal invitation is an invitation which follow a dignified form, tone or style in agreement with the established norms, custom or values. Ya, Webster 2012. Ya, jadi formal invitation adalah sebuah surat undangan yang diikuti oleh format yang resmi, ya, suaranya juga atau gaya bahasanya juga resmi, ya, dan normal, tidak ada tambahan-tambahan yang lainnya. Contohnya misalnya an invitation to opening of a school, ya, undangan untuk pembukaan sekolah. An invitation to a graduation ceremony, ya, undangan untuk perpisahan, ya, perpisahan. An invitation to a wedding, ya, misalnya undangan makan malam. Nah, itu adalah undangan formal invitation. Nah, formal invitation atau formal letter itu diikuti oleh beberapa tunes-nya. Contohnya, the first line is the name, ya, baris pertama nama, ya, nama seseorang atau yang ngundangnya. Terus the second line is the request for participation. Yang kedua adalah permintaan untuk partisipasi. The third line is the name of the person invited, ya, orang atau yang diundangnya. Ya, the fourth line is the occasion for invitation. Baris keempat itu biasanya kegiatannya untuk para undangan. The fifth line is the time and date of the occasion. Ya, yang baris kelimanya waktu dan tanggalnya. The sixth line is the place of the occasion. Ya. Dan the last line is the request for reply. Jadi yang baris terakhir adalah permintaan untuk mengkonfirmasi atau, ya, surat balasannya. Ya, baik. Nah, fungsi sosialnya adalah inviting people to formal and social event. Ya, fungsi sosial dari formal letter ini adalah mengundang seseorang dalam situasi formal dan situasi kegiatan sosial. Nah, sedangkan linguistik karakteristiknya adalah simple, precise, and concise words. Deadline information. The tone should be friendly and sincere. Words should be chosen carefully. The style of writing should be formal. Ya, jadi gaya bahasanya harus familiar, ya, resmi, dan juga harus dipilih kata-katanya yang enak. Ya, tidak sembarangan, maksudnya seperti itu. Ya, nah, sekarang kita lihat format dari format layoutnya. Ya, misalnya alamatnya, ya,
address of the addresser and the address itu salutation, ya, alamat dan yang alamat dari yang dikirimnya, ya, kemudian salutationnya atau salam pembuka, terus isinya, step for whom the invitation is and by who is given, ya, tulis untuk siapa undangan tersebut dan untuk siapa diberikan, ya. Reason of invitation, selanjutnya reason of invitation. Nah, reason of invitation ini adalah maksud dan tujuan dari mengundang. Selanjutnya date, tanggal. Selanjutnya time, waktunya. Selanjutnya place, tempatnya, ya. Ya, terus yang selanjutnya RSVP, permintaan untuk konfirmasi. Yang terakhir adalah signature atau tanda tangan, ya. Kemudian the format of envelope for invitation is addressed the same way as the envelope of a letter, ya. Jadi format dari amplopnya sama, dituliskan alamatnya seperti format kita meminta atau mengundang seseorang, ya. Jadi sama dengan tujuannya di atas, seperti di atas dari surat tersebut, ya. Misalnya contohnya in example with the recipient address in the middle of the envelope and address on the left hand corner of the envelope, ya. Untuk penerimanya alamatnya di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah dari amplopnya, dan yang diundang alamatnya di sebelah kiri pojok atas, ya, di situ. Oke, nah yang terakhir ways of organization information. Yang pertama, reason for inviting other. Decline information about the party or event. Ask friend to come by using in sincere tone. Ya, jadi organisasi dari formal letter ini adalah maksud dan tujuan untuk mengundang seseorang, dan detailnya harus pas, ya, harus sesuai dengan undangan dan acaranya. Dan yang ketiga, meminta seseorang untuk datang dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang enak. Baik, sekarang coba kita lihat contohnya. Ya, nah contohnya seperti ini. Nah, coba perhatikan di sebelah kanan, di situ ada keterangannya. Kalian bisa baca sendiri, ya. Nah, oke. Kalian bisa cocokkan dengan penjelasan saya tadi. Baik, itu penjelasan mengenai formal letter untuk kali ini. Nah, seperti yang sudah dibicarakan di awal tadi, bahwa di akhir pembelajaran ada penugasan. Nah, tugasnya seperti ini, ya, silakan. Nah, kalian membuat surat undangan, ya, resmi, ya, ini ketentuannya. Oke, suratnya kalian bikin sebagus mungkin, ya, dan kemudian hasilnya kalian foto dan kirimkan lewat link yang sudah disediakan. Oke, I think it's enough for the lesson today. Thanks for your attention and preparation today. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.